Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman semua di Facebook, WhatsApp, YouTube yang tidak terbaca. Saya akan menjawab tentang pertanyaan seputar Jalak Rio. Nah, di sini banyak teman-teman semua kan yang menanyakan seputar Jalak Rio dan mungkin di sini ada pertanyaan teman-teman semua yang saya akan bacakan. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang pertanyaan teman-teman semua seputar Jalak Rio yang sudah saya rangkum. Nah, di sini kan Jalak Rio ini sekarang lagi naik daun ya. Lagi naik daun karena dia ini sangat bagus untuk masteran-masteran seperti murai batu, kacar, cuca hijau karena ini adalah spesialis tembakan-tembakan. Nah, di sini Jalak Rio ini tentang masteran supaya mewah, rawatan mabung dan rawatan-rawatannya sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Dan masteran yang bagus sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan fokus untuk ke pertanyaan teman-teman semua. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman semua. Yang pertama, cara mengajari Jalak Rio ini makan ekstra puding karena Jalak Rio-nya ini tidak suka dengan ekstra puding seperti jangkrik, ulat Hongkong dan sebagainya. Ekstra puding dia tidak suka, dia tidak mau makan. Nah, di sini cara mengajarinya teman-teman semua, kita harus terapi lapar, bisa terapi lapar atau terapi di pagi hari. Kita taruh aja di cepuk karena Jalak Rio ini adalah burung rakus. Nanti kalau misalkan dia lapar, makanan tidak ada, dia akan makan itu. Makanya kalau bisa dicabut aja purnya juga bisa teman-teman semua. Kita cabut setengah hari, kita biarkan aja jangkrik atau ulat Hongkong di dalam cepuknya itu. Nanti akan dimakan. Karena Jalak Rio ini tahu dia mana yang dia makan. Karena dia tidak mau, teman-teman semua tidak mau juga kan mati kelaparan. Karena dia saking rakusnya, kalau misalkan dia lapar dia akan makan itu. Tapi kalau misalkan dia tidak mau makan juga setelah terapi ini, berarti memang dia tidak suka teman-teman semua. Dia tidak suka makan ekstra puding. Kita bisa gunakan fur yang proteinnya tinggi. Nah, kalau misalkan cara memilih fur sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada pertanyaan tentang Jalak Rio ini bagusan di untul atau di koloni. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di alam, Jalak Rio ini banyak itu dia satu grup ya, kayak satu untulan banyak ya. Dia satu tim seperti itu. Dia sangat banyak kalau misalkan dia di satu pohon itu dia melubangi pohon banyak. Nah, di sini Jalak Rio ini adalah koloni. Di alam juga koloni. Tapi ini garis besarnya bagusan di koloni kalau misalkan kita lihat di alamnya. Tapi ada beberapa juga Jalak Rio ini cepat gacor, cepat telernya kalau misalkan sendirian. Tapi ini tidak banyak. Makanya kalau misalkan teman-teman semua banyak Jalak Rio bisa di koloni, nanti akan saling saut-sautan. Ini supaya cepat teler, cepat gacornya juga. Ini adalah garis besarnya. Di untul ini lebih bagus daripada dia cuma sendirian. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, Jalak Rio-nya ini tidak mau memakan buah-buahan. Nah, di sini sama seperti yang halnya yang pertama tadi. Kalau misalkan dia mau memakan buah-buahan, kita cabut purnya aja, kita coba. Dan kita taruh misalkan pisang atau pepaya kita taruh.
Nah, dia mau makan atau tidak. Kalau misalkan setengah hari dia tidak mau makan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini dia tidak suka dengan pisang. Makanya kita biarkan aja dia memakan fur atau ekstra puding lainnya. Karena fur ini sendiri juga sudah mencukupi asupannya. Jadi dia akan teler walaupun burung ini memakan fur saja. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, jalak rio-rio ini bagusan memakan ekstra puding jangkrik, ulat Hongkong, kroto, cacing dan sebagainya. Bagusan mana? Nah, di sini kita lihat dulu kesukaan burung jalak rio-rio ini apa. Misalkan kita coba nih, coba nih jangkrik. Senang dia nggak? Lebih lahap nggak dia makan? Apa lebih suka dia makan? Kalau misalkan tidak, kita bisa cari ulat Hongkong dan sebagainya. Nah, cari yang dia suka. Apa yang paling dia suka? Karena jalak rio-rio ini kalau misalkan dia ini kan rakus teman-teman semua, pasti akan lahap. Kita lihat nih, dia akan lahap memakan ekstra puding itu dia akan lahap kalau misalkan dia suka. Nah, kita tidak juga bisa memaksakan kesukaan burung teman-teman semua. Jadi burung jalak rio-rio ini punya kesukaan juga, sama kayak kita hanya manusia. Manusia itu sendiri dia akan memilih-milih teman-teman semua. Misalkan ada yang suka sayur, ada yang suka ikan, ada yang suka ayam, dan ada yang tidak suka juga. Nah, di sini jadi dia akan memilih-milih yang bagus yang mana. Nah, kita bisa berikan yang bagus. Tapi kalau misalkan dia suka semuanya, kita bisa berikan seperti ulat Hongkong, jangkrik dan sebagainya. Kalau misalkan dia suka semuanya. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Nah, yang kelima ini, bagaimana cara membuat rio-rio ini teler ngunci. Nah, kalau misalkan jalak rio-rionya ini supaya dia teler ngunci, kita harus naikkan birahi sama emosinya. Cara membuat dia teler ngunci ini sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Silahkan disimak, itu sangat lengkap teman-teman semua. Kalau misalkan supaya jalak rio-rionya ini teler ngunci. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Nah, yang keenam ini, kenapa jalak rio-rio ini kalau misalkan pindah kandang dia akan mandek. Nah, di sini ada beberapa jalak rio-rio teman-teman semua. Apalagi yang burung bahan yang baru semi-semi jinak. Kalau misalkan dia baru-baru belajar teler juga, itu sering terjadi. Misalkan kita pindahkan kandangnya, terus dia tidak mau bunyi lagi. Nah, ini sering terjadi. Makanya kalau misalkan burung jalak rio-rio ini belum ngunci, birahinya belum maksimal, jangan dipindah kandang-kandang dulu, tangkringannya juga jangan dipindah. Nanti dia akan penyesuaian lagi. Nah, kalau misalkan sudah terjadi ya kita pindah kandang dan tidak mau bunyi lagi, kita bisa berikan pakan yang dia suka. Misalkan jangkrik, kita pulkan dulu jangkrik selama 2 hari atau 3 hari supaya dia nanti ada efek senangnya. Wah, ini saya dikasih jangkrik full nih katanya kan. Dia senang, dia akan bunyi lagi kalau misalkan kita berikan apa yang dia suka. Itu bisa kita berikan selama 3 hari sampai 5 hari. Selain itu, kita bisa mandikan. Nah, mandikan ini menghilangkan stres teman-teman semua. Apalagi kita mandikan dengan mandi malam. Mandi malam ini kan sangat bagus untuk jalak rio-rio supaya dia menghilangkan stres, burung bahan dan sebagainya ini dia akan cepat. Dia stresnya akan hilang, dia akan tenang. Nah, dia tidurnya tenang, dia istirahatnya tenang. Nah, dia akan nanti akan menghilangkan stresnya kalau misalkan dia istirahat cukup. Dan hatinya ini ya kayak kan biasanya kalau misalkan jalak rio-rio pindah kandang itu kan dia harus penyesuaian nih, jantungnya atau birahi emosinya ini tidak stabil, makanya kita stabilkan dengan mandi malam ini. Nah, di sini yang pertanyaan yang ke-6, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-7. Nah, yang ketujuhan ini adalah rawatan rio-rio muda hutan bagi pemula. Nah, jadi cara perawatan yang bagi pemula ini kita harus melihat dulu. Kita jalak rio-rio ini kita harus tahu, mungkin searching di Google atau lihat di konten-konten saya. Lihat dulu jalak rio-rio ini pakannya apa. Nah, kita harus melihat dulu pemula, misalkan dia makan pun, makan pisang, kita coba. Terus rawatannya, kalau rawatan kan teman-teman semua mungkin sudah pernah merawat burung-burung lain, hampir sama aja.
Nah, kalau misalkan ekstra puding, kita bisa berikan apa yang dia suka dulu. Dan awal buat muda hutan ini, prosesnya ini adalah dia memakan dulu. Dia senang dulu di tempat. Habis itu kita bisa furin, baru kita jinakkan. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk rawatan rio-rio ini yang muda hutan. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-8 ya. Bagaimana cara rawatan rio-rio ini yang masih giras? Nah, di sini kalau misalkan jalak rio-rionya masih giras, kita tetap bisa naikkan birahinya dengan penjemuran, emosinya dengan penjemuran juga, ekstra pudingnya juga yang tinggi. Karena jalak rio-rio ini berbeda-beda, ada yang cepat jinak, ada yang memang giras. Nah, nanti malah dia giras itu dia teler, ada juga. Burung jalak rio-rio ini yang giras pun ada yang teler, munci dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau mempercepat, bisa naikkan birahinya supaya nanti birahinya tinggi. Tapi saran saya teman-teman semua lebih baik dijinakkan, karena jalak rio-rio ini gampang jinaknya ya teman-teman semua, gampang jinaknya. Jadi dia sangat-sangat cepat jinaknya. Nanti kalau misalkan dia giras nih, dia udah teler munci, kadang-kadang kalau misalkan giras ada orang lewat, dia akan berhenti. Nah, kalau jinak dia enak, dia misalkan masih teler, dia akan teler terus menerus walaupun ada orang, karena udah terbiasa. Nah, ini pertanyaannya ke-8. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-9. Nah, yang pertanyaan yang ke-9 ini, bagaimana cara melihat jalak rio-rio ini siap kawin, siap ternak? Nah, di sini jalak rio-rio ini kalau misalkan sudah siap ternak, dia udah mulai teler. Nah, ada birahi jalak rio-rio, sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Ciri-cirinya jalak rio-rio ini sudah birahi. Nah, kalau misalkan jalak rio-rionya sudah birahi, sudah teler, sudah siap ternak, teman-teman semua, itu udah sangat siap banget. Jantan betina itu burung rio-rio ini tetap akan teler. Sama-sama bagusnya, sama-sama isiannya juga bisa bagus. Nah, di sini ada pertanyaan yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini masteran yang bagus untuk jalak rio-rio. Nah, jalak rio-rio ini adalah burung yang tembakan. Dia sangat susah dia untuk ngerol. Nah, jadi kita masteran yang dengan yang tembakan-tembakan seperti cililin, cigun, rambatan, dan sebagainya yang materinya itu tembakan. Jadi untuk membaguskan jalak rio-rio ini kan memang ya, jalak rio-rio ini mahal karena ada materinya. Jalak rio-rio ini sama semua, tapi yang membuat dia mahal itu adalah materinya. Materi yang bagus yang sering terjadi ya adalah cililin. Makanya kita masterin dengan cililin biasanya. Kalau saya ada yang masterin saya cililin, karena saya ini sendiri ya, kalau misalkan memelihara cililin kan cuma satu itu variasinya. Kalau jalak rio-rio ini kita bisa masterin dengan suara cililin, suara lainnya. Jadi untuk meminimalisir ya budget, kita bisa beli jalak rio-rio. Karena jalak rio-rio ini termasuk murah juga ya teman-teman semua dibandingkan cililin kalau harga bahannya. Tapi kalau harga jadinya mungkin tergantung penghobi ya, tergantung kesukaan seseorang. Karena kesukaan seseorang itu tidak bisa kita paksakan. Nah, ini kita lanjut pertanyaan yang ke-11. Bagaimana cara merawat dan membuat rio-rio ini teler ngunci? Nah, kalau misalkan dia mau teler ngunci jalak rio-rio ini, hampir sama yang sama kayak di atas. Kita taikan birahinya, kita naikkan birahinya ke maksimal mungkin. Nah, cara menaikkan birahinya sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya tentang jalak rio-rio di bawah ya. Bisa tonton-tonton di sana teman-teman semua. Tapi saya akan bahas sedikit kalau misalkan rio-rio ini supaya teler ngunci, dia harus rawatannya itu birahi emosinya harus tinggi. Dan misalkan dari penjemuran, ekstra puding dan sebagainya itu supaya dia teler ngunci. Biasanya kalau yang saya lakukan supaya teler ngunci itu dengan cara penjemuran. Karena penjemuran ini untuk menaikkan birahi sama emosinya dia. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memilih jalak rio-rio ini supaya cepat teler? Nah, jalak rio-rio ini kan supaya dia cepat telernya, kita bisa memilih mas. Misalkan kita beli dari Om Yokan ataupun udah rawatan, kita bisa memilih.
Nah, yang terpenting kalau misalkan memilih Jalak-Ryoyo ini, kalau dia sudah cepat, supaya cepat dia birahinya itu, sayapnya itu yang bisa kelihatan, sayapnya itu sudah turun. Nah, kalau misalkan memilih Jalak-Ryoyo ini yang cepat teler, sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, silahkan dibaca, itu adalah spesifikasinya, itu benar-benar full tentang memilih Jalak-Ryoyo supaya cepat teler. Karena Jalak-Ryoyo ini sendiri berbeda-beda, ada yang cepat teler, ada yang lama, dan saya juga pengalaman saya ada yang memelihara Jalak-Ryoyo itu 2 bulan sudah teler, ada yang 6 bulan teler, ada yang sampai setahun setengah ini belum teler, masih keok-keok aja. Nah, di sini dari pengalaman saya itu kita harus memilih bagaimana cara memilih yang cepat teler itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pakan yang bagus untuk Jalak-Ryoyo. Nah, di sini kan kalau misalkan kita berbicara dengan pakan, kita harus beri menu yang utama. Nah, yang utama ini adalah fur. Nah, selanjutnya itu semua pakan ini bagus. Misalnya dari fur, buah-buahan, ekstra puding, ini semuanya bagus untuk Jalak-Ryoyo. Dan biarkan dia memilih yang dia suka apa. Misalkan dia suka jangkrik, kita bisa berikan jangkrik. Yang penting ada menu utamanya. Menu utamanya itu adalah fur. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa Jalak-Ryoyo-nya cuma mengeluarkan suara yang keok-keok aja? Nah, di sini pertanyaan seperti ini kan mungkin ada yang baru awal memelihara Jalak-Ryoyo. Nah, di sini itu adalah suara-suara alamnya dia. Kalau misalkan yang keok-keok ini. Nah, apalagi yang baru rawat 1 bulan, 2 bulan memang seperti itu suara-suaranya. Makanya supaya suaranya keok-keoknya itu dia jadi teler, kita harus naikkan birahinya. Bagaimana cara menaikkan birahinya itu dengan cara penjemuran kencang. Nah, penjemuran kencang ini untuk menaikkan emosi sama birahinya. Karena burung Jalak-Ryoyo ini mau teler, dia harus mempunyai birahi sama emosi. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jalak-Ryoyo ini kenapa tidak mau makan ekstra puding? Nah, kalau misalkan Jalak-Ryoyo-nya tidak mau makan ekstra puding, ya tidak masalah. Karena Jalak-Ryoyo ini walaupun dia memakan fur, dia akan tetap teler. Kalau misalkan udah waktunya, birahinya sudah naik, dia akan teler juga. Nah, kalau misalkan dia tidak mau makan ekstra puding, ini benar-benar tidak mau ya, kita udah coba terapi lapar, kita udah coba bagaimana banyak cara ya supaya dia makan ekstra puding, tapi dia tidak makan-makan, itu memang Jalak-Ryoyo-nya itu memang tidak mau makan ekstra puding. Jadi kita bisa berikan fur. Nah, fur ini kalau misalkan tidak mau makan ekstra puding, bisa kita menggunakan pelet lele. Itu kan high protein ya. Kalau misalkan ada dana, bisa kita menggunakan fur-fur yang bermerek seperti Superfeed, Nanjung, dan sebagainya. Itu kan fur-fur protein tinggi. Nah, oke teman-teman semua, itu adalah pertanyaan teman-teman semua tentang seputar Jalak-Ryoyo ini. Karena Jalak-Ryoyo ini kan banyak penggemarnya sekarang ya. Banyak penggemarnya, apalagi masteran buat murai batu, buat kaca, cuca hijau, dan buat berisikan rumah ini sangat bagus. Apalagi kalau misalkan dia masih teler. Kalau misalkan apalagi 2 nih, kalau misalkan kita mempunyai banyak Jalak-Ryoyo, dia teler, satu teler lagi, saling saut-sautan. Ini sangat bagus untuk teman ngopi. Katanya kan banyak yang penghobi kicau mania mau memelihara burung untuk teman ngopi. Nah, ini Jalak-Ryoyo ini sangat bagus untuk teman ngopi, masteran, dan sebagainya. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton tentang pembahasan kita ini. Semoga ini ada teman-teman semua yang pertanyaan teman-teman semua di dalam yang saya bahas ini. Karena kalau misalkan saya ketik satu-satu atau misalkan saya balesin satu-satu, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini saya akan bahas di konten ini ya teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalkan ada, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan belum ada, bisa komen, share, dan bisa komen nih di kolom komentar di bawah ini. Dan bisa WhatsApp saya kalau misalkan tidak terbaca dan tidak saya bahas di konten ini tentang rawatan, settingan, dan sebagainya seputaran burung.
Nah, di sini seputaran Jalak Riorio, bisa WhatsApp saya kalau misalkan tidak terbaca dan tidak saya bahas di sini, silahkan WhatsApp saya. Dan jangan lupa yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen juga ya yang tadi. Dan nanti saya akan cantumkan WhatsApp saya supaya teman-teman semua memudahkan untuk menanyakan tentang rawatan, settingan, dan sebagainya. Dan bisa telepon saya juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Dan tonton video-video saya sebelumnya supaya teman-teman semua menambah ilmunya tentang Jalak Riorio. Dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.